Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Fokus Grup 2 yang beranggotakan Ade Arni dan Nurdianti, Rangga Rizky, Riki Bahtiar, saya sendiri Rizky Dana Prakoso, dan Syafat Asya Rahman ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait problem based learning mengenai nasionalisme. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara yang majemuk. Terdapat banyak suku, budaya, agama, hingga bahasa di dalam lapisan masyarakat. Keutuhan dan kesatuan negara adalah kekuatan bagi kita agar kita tidak terpecah belah hanya karena perbedaan yang kita masing-masing miliki ini. Karena sebenarnya negara yang bermajemuk ini merupakan keanugerahan sebuah bangsa yang patut kita banggakan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Masalah yang sangat krusial yang terjadi di lapisan masyarakat saat ini adalah paham radikalisme. Paham radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis. Radikalisme memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Kelompok radikalisme biasanya melakukan aksinya dengan secara paksa atau kekerasan agar paham atau ajaran yang mereka anut menjadi tatanan baru di masyarakat. Yang padahal bisa saja aliran itu termasuk aliran yang ekstrem. Contoh aksi radikalisme adalah terorisme. Aksi terorisme sangat berbahaya karena menggunakan kekerasan yang dahsyat. Contohnya aksi meledakkan bom yang bisa memakan korban jiwa. Tentu saja pemerintah tidak diam saja. Berikut adalah upaya pemerintah dalam merehabilitasi para pelaku atau kaum radikalisme. Pemerintah melaksanakan program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, dan sistematif, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan paham radikalisme yang telah terjadi. Program deradikalisasi ini diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat bagi mereka yang pernah terlibat maupun bagi simpatisan. Diharapkan dari program ini, para mantan atau kaum partisipan radikalisme bisa diterima oleh masyarakat serta dapat kembali menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. Namun lebih dari itu, terorisme merupakan suatu tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Indonesia sebagai salah satu dengan pengaruh terorisme tertinggi, tentunya harus menaruh perhatian besar terhadap perkembangan paham radikal serta jaringan terorisme. Beberapa badan otonom penanggulangan terorisme diantaranya yang pertama, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang biasa disingkat BNPT. BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tugas pokok dan fungsi yang pertama merumuskan, mengordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Selanjutnya mengordinasikan antar penegak hukum dan dalam penanggulangan terorisme, merumuskan, mengordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional, serta penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Selanjutnya menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, dan yang terakhir melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Selanjutnya, salah satu contoh lain lembaga yang bertugas menanggulangi radikalisme adalah kepolisian. Ketika menjalankan tugasnya, polisi dapat mengambil tindakan-tindakan, baik tindakan yang bersifat pencegahan maupun tindakan yang bersifat represif. Akan tetapi, diperlukan adanya pembatasan-pembatasan yang perlu diperhatikan saat menanggulangi radikalisme. Korelasi antara nasionalisme terhadap kondusivitas negara.
Nasionalisme adalah suatu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, yang mana termasuk semangat kebangsaan. Hal tersebut terjadi sebab adanya kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang bersama-sama mencapai tujuan dan mempertahankan negaranya. Adapun kondisivitas negara yakni keadaan di mana telah terwujudnya sebuah ketenangan dan ketertiban negara ketika berjalannya aktivitas. Untuk mewujudkannya, negara harus memiliki usaha dan alasan. Menurut Negara Hukum Restat Pasal 1 Ayat 3 UUD 45, terwujudnya kondisivitas negara hanya akan tercapai jika sudah terpenuhinya rasa keadilan masyarakat melalui rangkaian upaya penegak hukum oleh pemerintah guna menjamin tersedianya kepastian hukum bagi segenap lapisan masyarakat dalam segala aspek. Oleh sebab itu, pemerintah wajib berada di tengah masyarakat. Sedangkan di era ini, arus globalisasi terjadi sangat kuat. Mudah masuknya budaya asing yang berpotensi mendominasi kebudayaan lokal seolah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia. Terdominasinya kebudayaan asing akan membuat kesenjangan sosial dan rasisme terhadap SARA di masyarakat meningkat. Akhir masalah yang kemungkinan timbul dari arus tersebut ialah terancamnya kedaulatan negara. Oleh karena itu, yang sebenarnya diperangi Indonesia saat ini bukanlah budaya asing, akan tetapi rasa nasionalisme milik setiap warga negara dan juga peran pemerintah lainnya yang menjadi faktor utamanya. Itulah yang membuat pentingnya nasionalisme pada era kontemporer ini. Nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Jika pada masa Orde Baru, negara menutup rakan celah masuknya budaya asing, saat ini kita tidak perlu melakukannya, karena tidaklah salah untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan agar keserasian, kedamaian, dan ketertiban terus terjaga. Begitu pula dengan kondisivitas negara. Apabila hal itu terjadi, rasa cinta kepada pemerintah sebab terjadinya keadilan memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat. Dan dengan perasaan itulah nantinya nasionalisme akan muncul dengan sendiri. Lalu saya akan membahas tentang pentingnya nasionalisme pada pemuda generasi Z. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari suku bangsa, agama, dan ras yang berbeda. Kemajemukan ini perlu disikapi secara serius, salah satunya dengan peningkatan rasa nasionalisme. Nasionalisme akan membantu mengokohkan jati diri bangsa sebagai satu kesatuan meskipun berada dalam keberagaman. Namun di zaman globalisasi ini, rasa nasionalisme bangsa terus menurun, terutama pada generasi Z yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan generasi lain. Generasi ini cenderung sangat mudah terpapar nilai dan paham dari luar, terlihat dari kurangnya apresiasi mereka terhadap budaya diri serta pola dan gaya hidup yang mengimitasi bangsa lain. Hal ini menyebabkan generasi Z seringkali lupa jati diri bangsanya sendiri dan malah lebih memilih nilai-nilai barat yang tidak semuanya dapat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan cara yang tepat untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan nasionalisme, karena nasionalisme merupakan bentuk semangat bangsa untuk tetap bersatu dalam berbagai keragaman. Selain itu, upaya peningkatan nasionalisme ini juga diperlukan sebab generasi Z merupakan generasi yang mudah menyerap dan paham dan budaya asing dengan kemajuan teknologi yang ada. Lalu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme tersebut, yang pertama, penerapan atau pengalaman nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila di segala aspek kehidupan. Lalu bisa mengembangkan berbagai produk dalam negeri yang unik, berkualitas, sehingga generasi Z akan mulai mencintai produk dalam negerinya sendiri. Lalu mengembangkan budaya tradisional bangsa, mengenalkannya dengan dikemas secara menarik di media sosial secara digital sehingga generasi Z tertarik. Lalu juga bisa menggunakan teknologi dan media sosial sebagai media penyebaran untuk meningkatkan nasionalisme. Ini merupakan salah satu upaya yang strategis untuk generasi Z karena memiliki kecenderungan yang kuat tidak lepas dari teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Bahtiar dari Fokus Grup 2 ingin menjelaskan mengenai peran keluarga dalam mengembangkan rasa nasionalisme pada anak. Nasionalisme melalui pembentukan karakter merupakan hal penting saat ini, karena pembentukan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya karakter, sumber daya manusia yang berkualitas, dan cinta tanah air. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Karakter dapat terbentuk dari kebiasaan seseorang, di mana kebiasaan saat anak-anak dapat bertahan sampai masa remaja. Menurut Likona tahun 2012, pendidikan karakter dalam keluarga melalui pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap nasionalisme anak.
Karena proses internalisasi nasionalisme pada diri anak-anak menjadi amat penting untuk diterapkan sedini mungkin. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Gardner dalam Thomas 2005, yaitu anak-anak akan melihat dan mengolah dalam pikirannya apa yang diterima dari orang tuanya. Orang tua sebagai role model bagi anak di dalam keluarga seharusnya mampu menanamkan pendidikan karakter nasionalisme agar dapat membentuk generasi muda yang memiliki kecintaan dan rasa bangga terhadap Indonesia. Salah satu caranya orang tua menanamkan karakter nasionalisme pada anak di lingkungan keluarga adalah bersikap jujur dan terbuka terhadap anak, memberi kesempatan anak berpendapat dalam menentukan sebuah pilihan, kemudian mengajak anak berunding, dan mengajak anak untuk ikut berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, dalam keluarga juga harus dilakukan pembiasaan sifat atau sikap yang baik yang diperoleh dalam lingkungan sekolah atau masyarakat yang dapat membentuk karakter anak. Terima kasih.